Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 8 November 2020 berjudul Tuntutan Iblis. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi iblis mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara, dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, iblis mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini setelah menyelesaikan bapa dan ibu kita manusia dengan sifat-sifatnya sendiri. Ia bermaksud hendak mendirikan kerajaan di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan iblis itu tidak benar adanya. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa iblis belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas manusia, dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunannya. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Iblis telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerja kuasa yang menentang kuasanya. Dengan perhatian yang besar diperhatikannya korban-korban yang dipersembahkan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan sorga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Ia salah melukiskan tentang Allah serta salah menafsirkan upacara-upacara yang menunjuk kepada juru selamat itu. Manusia dituntun untuk takut akan Allah selaku pribadi yang suka melihat kebinasaan mereka. Korban yang sebenarnya harus menyatakan kasihnya itu dipersembahkan hanya untuk memadamkan murkanya. Iblis membangkitkan nafsu manusia supaya dapat memperkukuh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah yang tertulis diberikan, iblis mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutakan orang yang terhadap segala nubuatan ini, supaya mereka menolak Kristus pada kedatangannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 107 dan 108. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena kebenaran firman-Mu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan memberitahukan kepada kami bahwa setan tidak menguasai dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka, lebih khusus saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan pelayanan kepada umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Besarlah kuasa Tuhan bagi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup